Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Hari ini saya akan meluncur ke Candi Borobudur melewati jalur tengah, melewati Taman Nasional Gunung Merapi. Dengar-dengar sih ke sini jalannya bagus. Kita cek. Ini kabar hoak atau gimana, bro? Ya, kita harus cek. Benarkah Jokowi ini sebagai bapak pembangunan ngambil hutang untuk pembangunan, bukan ngambil hutang untuk memperkaya diri sendiri, ambil hutang untuk memperkaya partainya, ambil hutang untuk memperkaya golongannya, rejimnya. Kita cek, benarkah Jokowi ini berhutang untuk mensejahterakan rakyat? Let's go. Coba perhatikan di kanan dan di kiri. Ini terdapat suatu pemandangan yang sangat indah sekali. Bagaimana tidak dikatakan indah, ini pemandangannya asli. Diikuti dengan jalan yang bagus. Kenikmatan melewati jalur ini begitu terasa, bro. Saya hanya bisa tersenyum. Ini kadrun kalau melewati jalan ini seperti yang saya rasakan saat ini, insya Allah mereka akan menjadi murtadin yang asalnya kadrun menjadi jokower. Karena pembangunan seperti ini tidak pernah terjadi di era SBY. Tidak pernah terjadi di era presiden sebelumnya. Apalagi di era Soeharto. Wah, di era Soeharto itu jalannya itu yang namanya jalur pegunungan, pedesaan, hancur lebur. Di kota saja banyak tambalan, banyak yang rusak, apalagi kalau di daerah yang ginian. Kagak ada itu jalan yang bagus. Makanya saya aneh kalau ada orang yang kekeh begitu fanatik kepada Soeharto. Emang apa yang sudah dilakukan oleh Soeharto? Begitu kekeh fanatik kepada SBY. Emang apa yang sudah dilakukan oleh SBY? Hello? Di zaman Jokowi itu dia berhutang memang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, diantaranya infrastruktur. Di zaman SBY duit hutang dipakai untuk apa? Kok sampai begitu banyak proyek mangkrak? Di zaman Soeharto itu duit hutang dipakai apa? Kok bisa-bisanya disebut pembangunan, disebut bapak pembangunan, tetapi pembangunannya tidak ada? Rakyat cerdas wajib melihat hasil di lapangan, bukan mendengarkan gosipan-gosipan yang tak berguna dari orang-orang yang memang sudah tercatat sebagai para maling di negara ini. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Nikmat banget, bro. Ini saya sampai meneteskan air mata, kok bisa-bisanya jalan sebagus ini di pedesaan, jalan sebagus ini di pegunungan, sebelah kiri Merapi, sebelah kiri gunung apalah. Ini waduh, luar biasa. Terima kasih Pak Jokowi. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa 3 periode.
Saya akan cek ke lapangan, benarkah Bapak pantas disebut sebagai Bapak infrastruktur? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa rakyat tidak butuh aspal, rakyat tidak butuh jalan, yang rakyat butuhkan itu uang, duit, kesejahteraan, terus pendidikan, terus keadilan sosial. Ini omongan orang-orang yang gobloger. Kita bikin sebuah istilah baru buat kadrun, gobloger. Itu istilah yang pas. Memang otak-otak kadrun ini goblok. Padahal kan kita ini harus berpikir cerdas, harus berpikir waras, harus berpikir ke masa depan, bukan memperolok-olok. Dasar kaum gobloger. Ya, kita tidak akan bisa mensejahterakan rakyat kalau tidak dibangun jalannya. Kita tidak bisa membuat rakyat ini kaya kalau tidak dibangun jalannya. Kita tidak bisa membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau tidak dibangun jalannya. Kita tidak bisa menjadikan bangsa ini sebagai bos di negeri sendiri kalau tidak dibangun jalannya. Jadi jalannya ini penting dibangun. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang bagus. Jalan itu ada dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ada jalan yang membawa ke dalam kebahagiaan, ada jalan yang membawa ke dalam kehancuran. Nah, Jokowi ini membangun jalan untuk mewujudkan kebahagiaan. Jalannya dibangun agar rakyat cepat kaya. Jalannya dibangun agar rakyat cepat sejahtera. Jalannya dibangun agar rakyat cepat menjadi bos di negeri sendiri. Jadi jalannya dulu, bro. Sebelum tujuan, cita-cita tercapai, jalannya itu harus direncanakan dan dilaksanakan. Zaman dulu kan enggak, bro. Zaman SBY ke belakang itu, jalan itu memang cuma direncanakan, tetapi tidak dilaksanakan. Inilah yang dimaksud jalan yang buruk. Direncanakan tetapi tidak dilaksanakan. Cita-cita ngambang seperti tai. Jadi pantas, bro, Jokowi 3 periode. Biar pembangunan ini benar-benar terasa dan dapat dirasakan oleh rakyat. Coba perhatikan. Saya begitu merasakan senyuman dari rakyat yang saya lintasi di jalur ini, jalur Solo ke Candi Borobudur lewat jalur tengah, lewat Merapi, bro. Kaget saya. Sebetulnya saya ini kesasar. Gak ada niatan mau ke jalan ini, tapi karena abah Google-nya ini jahil, kadang-kadang suka memberikan jalur-jalur yang cukup ekstrim. Ya sudah, kita nikmati saja. Terima kasih Abah Google. Tanpa kalian, saya tidak akan bisa menemukan jalur-jalur indah, menantang dan ekstrim.
Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Di video ini saya tidak ada potongan, editan dengan maksud untuk memperbagus rejim Jokowi. Kita videokan, kita rekam seasli-aslinya tanpa editan sedikit pun. Biar rakyat tahu bahwa hutang itu kita butuh yang namanya hutang. Asalkan hutang tersebut benar-benar dipakai untuk pembangunan, untuk mensejahterakan rakyat. Jangan kayak kubu sebelah, ngambil hutang dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Ngambil hutang dipakai untuk memperkaya golongannya. Ngambil hutang dipakai untuk memperkaya rejimnya. Ngambil hutang dipakai untuk bagi-bagi dengan para pejabat. Karena kalau korupsi tidak berasaskan gotong royong dan kekeluargaan, korupsinya kagak aman. Jadi dibagi-bagi. Ngambil hutang kok dibagi-bagi. Dalam bahasa yang lebih ekstrim itu melakukan pencucian uang. Senturai. Senturai. Biar yang sebelah tidak panas telinga. Kasus Bank Senturai sama 177 triliun. Lalu kalau Orde Baru itu terkenal sebagai bapak koruptor Indonesia. Berhutang tapi pembangunannya tidak ada. Berhutang tetapi pembangunannya mangkrak. Itu duit dikemanain, bos? Jokowi berhutang memang benar-benar dipakai untuk pembangunan, dan pembangunannya nyata, merata dari Sabang sampai Merauke. Malah diolok-olok, dituduh sebagai raja hutang. Ya nggak apa-apa, bro. Berhutang untuk pembangunan. Emang pembangunan ini bisa dibiayai dengan miara tuyul? Dengan babi ngepet? Kan nggak mungkin, bro. Kita pengen bangun negara mengandalkan tuyul. Kita pengen bangun negara mengandalkan babi ngepet. Apalagi babi ngepot. Apalagi babi ngumpet. Nggak bisa. Kita memang harus pinjam uang. Yang penting kebayar, mau 7.000 triliun ke, mau 11.000 triliun ke, mau 20.000 triliun ke, 100.000 triliun ke, yang penting kebayar. Dan itu duit benar-benar dipakai untuk kesejahteraan rakyat, untuk pembangunan fisik dan non fisik. Ini yang penting. Dan Jokowi selama 2 periode ini sudah nyata dan terbukti bahwa uang pinjaman tersebut benar-benar dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kaum gobloger malah membagi. Katanya kalau dijumlah dengan penduduk rakyat Indonesia, satu orang warga itu atau satu orang anak bangsa ini memikul hutang sebesar 2,4 juta seorangnya. Ada lagi yang mengatakan 4 juta per orangnya. Ini orang gobloger banget, bro. Gobloger banget. Masalah hutang kok ribut. Siapa orangnya yang punya perusahaan
yang punya usaha kagak punya hutang. Pasti semuanya berhutang, bro. Karena kita butuh suntikan-suntikan untuk melaksanakan semua rencana kita. Nggak bisa mengandalkan nasib dan nasab. Kita dalam berusaha memang harus berani, kerja keras, inovasi, kreatif. Pokoknya yang penting kebayar. Dan hasilnya itu jelas. Siapa negara di dunia ini yang tidak punya hutang? Kagak ada. Semua berhutang. Yang penting hutangnya itu untuk pembangunan nyata dan terlihat. Jadi rakyat jangan mau dibodohi lah oleh AHY, oleh Anies Baswedan, oleh SBY, oleh Cendana, Cikeas, Bakri, Rizik Syihab dan kawan-kawan, apalagi FPI, HTI, PKS. Itu mereka semua kaum gobloger yang cuma bisa ngomong doang, prakteknya nol besar. Gak usah jauh-jauh lah. Kemarin katanya Bapak Anies Baswedan ini membangun tugu sepatu. Dulu kan dia membangun tugu bokep. Sudah dibangun, dibongkar. Sekarang mana ada tugu bokep? Kagak ada. Habis dibangun, dibongkar. Batu lampion dibangun, tidak lama dibongkar. Lalu apalagi naturalisasi sungai baru dibangun, terkena banjir, hancur lebur. Lalu apalagi jalur sepeda dibangun, sekarang dibongkar. Padahal menghabiskan 56 miliar, bro, dibongkar. Lalu tugu peti dibangun, tidak lama dibongkar. Lalu ya sekarang lah tugu sepatu. Coba bayangkan, Mas Bro, emangnya Jakarta ini pabrik sepatu atau apa? Produsen sepatu atau apa sampai dibikinkan tugu sepatu? Ya kalau di Cibaduyut, bro, di Cibaduyut Bandung dibikin tugu sepatu, memang di sana sentralnya, sentral sepatu kulit, salah satu yang terbaik. Wajar karena memang di sana tempat produksi dan menjual sepatu-sepatu yang berkualitas tapi murah. Di Subang dibikin tugu nanas karena di sana produsen nanas terenak, termurah. Dibangun nanas. Lalu di Cianjur misalkan dibangun tugu tauco. Ya memang di sana penghasil tauco terbaik dan terbagus juga termurah. Tapi Jakarta membangun tugu sepeda buat apa? Bukan produksi sepatu kok dibikin tugu sepatu. Tak lama dibongkar. Ya elah. Ini manusia kayak gini, pemimpin kayak Bapak Anies Baswedan ini sudah nggak layak jadi pemimpin. Menghambur-hamburkan duit rakyat untuk manfaatnya yang tidak ada. Apa manfaatnya buat rakyat? Kagak ada, bro. Cuma menghambur-hamburkan. Yang anehnya KPK
diem aja leh. Padahal rakyat sudah gregetan KB. Harusnya ini orang yang namanya Bapak Anies Baswedan ini sudah ditangkap dari dulu. Ya mungkin karena menhannya Prabowo, sehingga Bapak Anies Baswedan ini kekal hukum, kebal hukum. Ya karena memang anak buahnya Prabowo, bro. Prabowo itu kan Menteri Pertahanan. Pasti KPK takut sama Prabowo. Pemerintah juga takut sama Prabowo. Jadi Anies Baswedan ini kebal hukum, mau melakukan pekerjaan busuk sekalipun menghambur-hamburkan duit rakyat, tenang aja udah. Aduh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Coba bayangkan bro, uang rakyat dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang gak jelas kegunaannya. Boro-boro mensejahterakan rakyat, nampak aja kagak. Kerjaan dari Anies Baswedan ini kayak kentut. Coba perhatikan, DP 0%, yang katanya DP 0% ini rumahnya itu untuk rakyat Jakarta yang selama ini sewa jadi bisa punya rumah. Ingat bro, rakyat Jakarta itu 11 juta. Jangankan memenuhi 11 juta, memenuhi untuk 1 juta orang saja Anies Baswedan kagak sanggup. Apakah orang seperti ini mau dicalonkan jadi presiden? Mikir siapa goblok. Kalau kata siapa itu yang ngomong anjing banget ya, aduh. Coba berpikir, wahai kaum gobloger. Masa orang seperti Anies Baswedan mau dicalonkan jadi presiden? Goblok banget. Sudah programnya kagak jelas, mau ngasih rumah buat rakyat Jakarta ternyata prank. Terus OKOC menciptakan 1 juta pengusaha muda, pengusaha baru. Bayangkan bro, memang Anies Baswedan ini sanggup menciptakan pengusaha baru 1 juta bro, 1 juta. Jadi per tahunnya itu kalau saya mendengar pembicaraan dari Neno Warisman itu 1 tahunnya itu 200.000 tercetak pengusaha. Ingat, bukan pedagang bro, pengusaha. Beda, pedagang UMKM dengan pengusaha beda bro. Jadi kalau 1 tahun itu nyampe 1 juta, 200 kali 5 tahun kan 1 juta. Jadi program OKOC ini adalah program untuk mencetak, membentuk pengusaha baru. Dari programnya itu mantap banget. Tetapi ternyata programnya itu cuma kentut. Cuma baunya aja yang tercium, penampakannya kagak. Jadi saya mau tanya lagi, orang seperti Anies Baswedan ini mau dijadikan presiden? Goblok banget. Wahai kaum gobloger, goblok banget. Makanya saya itu sangat setuju kepada Jokowi. Kenapa? Karena omongannya itu
sejalan dengan pelaksanaannya nyata. Kalau ada kurang-kurang dikit ya wajar bro, namanya juga manusia. Tetapi yang penting tindak tanduknya jelas, faktanya ada, bisa dilihat dan bisa dirasakan. Itu yang terpenting. Makanya supaya pembangunan ini sempurna, ya berikan Jokowi kesempatan untuk menjabat 3 periode, 4 periode, 5 periode, 6 periode, 7 periode, kalau perlu seumur hidup lah. Karena beliau ini jelas-jelas mengabdi, tidak memperkaya dirinya sendiri. Pembangunan merata loh bro. Saya itu semula kaget, dikiranya Trans Sumatera itu cuma bohongan. Dari Lampung ke Aceh bikin jalan tol lurus, ternyata wah, sekarang progresnya sangat-sangat bisa dijadikan suatu kebanggaan bagi kita. Karena kalau jalan tolnya jadi, udah bro, yang namanya pertumbuhan kesejahteraan rakyat Sumatera itu akan meningkat pesat, sangat pesat. Karena jalannya bagus, mau kirim barang, mau pesan barang gampang. Akan terjadi aktivitas ekonomi yang sangat luar biasa, yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi nanti di 2024 saya yakin rakyat Sumatera akan berbondong-bondong memilih Jokowi atau pengganti Jokowi, tidak memilih maling yang memang sering lebih bayar, tidak memilih maling yang suka mencuci uang, tidak memilih maling yang suka ngerampok duit rakyat atas nama BUMN. Dan saya ingin juga yakin rakyat ingin Jokowi lagi lah 3 periode, 4 periode, biar ketertinggalan kita ini bisa diperbaiki, bisa dipercepat. Kita ini sudah terlalu lama berada dalam jurang kebodohan, sudah terlalu lama berada dalam jurang penderitaan, sudah terlalu lama berada dalam jurang kemiskinan. Kita punya pemimpin yang bagus seperti Jokowi, kapan lagi bro kita bisa mendapatkan pemimpin sehebat ini? Kapan lagi mas bro kita akan mendapatkan pemimpin sejujur ini? Kapan lagi mas bro kita mendapatkan pemimpin yang memang konsepnya itu kerja dan kerja, bukan ngomong ujungnya ngibul. Jadi hati-hati, nama Anies Baswedan ini layak dicoret di 2024. Satu, karena dia terlibat korupsi. 2, karena dia suka menghamur-hamurkan duit rakyat. 3, program-programnya kagak jelas. 4, janjinya kagak nyata. Illusion. Jangan berkata tidak demi Indonesia. Lakukan revolusi otak dan akhlak dan juga mental kita. Jangan berkata tidak
demi Indonesia. Lakukan revolusi otak dan alam, juga mental kita. Musuh terbesar bangsa ini khilafah dan korupsi. Itulah yang harus disadari oleh penduduk negeri. Musuh terbesar bangsa ini khilafah dan korupsi. Itulah yang harus disadari oleh penduduk negeri. Negara ini tidak akan pernah jadi maju jikalau korupsi terus melaju. Negara ini tidak akan pernah jadi hebat jikalau khilafah terus tumbuh besar. Negara ini tidak akan pernah jadi maju jikalau korupsi terus melaju. Negara ini tidak akan pernah jadi hebat jikalau khilafah terus tumbuh besar. Jangan berkata tidak demi Indonesia. Lakukan revolusi otak dan alam, dan juga mental kita. Jangan berkata tidak demi Indonesia. Lakukan revolusi otak dan alam, juga mental kita. Musuh terbesar bangsa ini khilafah dan korupsi. Itulah yang harus disadari oleh penduduk negeri. Musuh terbesar bangsa ini khilafah dan korupsi. Itulah yang harus disadari oleh penduduk negeri. Negara ini tidak akan pernah jadi maju jikalau korupsi terus melaju. Negara ini tidak akan pernah jadi hebat jikalau khilafah terus tumbuh besar. Negara ini tidak akan pernah jadi maju jikalau korupsi terus melaju. Negara ini tidak akan pernah jadi hebat jikalau khilafah terus tumbuh besar. Jangan berkata tidak
demi Indonesia. Lakukan revolusi otak dan akhlak dan juga mental kita. Jangan berkata tidak demi Indonesia. Lakukan revolusi otak dan akhlak juga mental kita. Musuh terbesar bangsa ini khilafah dan korupsi. Itulah yang harus disadari oleh penduduk negeri. Musuh terbesar bangsa ini khilafah dan korupsi. Itulah yang harus disadari oleh penduduk negeri. Negara ini tidak akan pernah jadi maju jikalau korupsi terus melaju. Negara ini tidak akan pernah jadi hebat jikalau khilafah terus tumbuh besar. Negara ini tidak akan pernah jadi maju jikalau korupsi terus melaju. Negara ini tidak akan pernah jadi hebat jikalau khilafah terus tumbuh besar. Jangan berkata tidak demi Indonesia. Lakukan revolusi otak dan akhlak dan juga mental kita. Jangan berkata tidak demi Indonesia. Lakukan revolusi otak dan akhlak juga mental kita. Musuh terbesar bangsa ini khilafah dan korupsi. Itulah yang harus disadari oleh penduduk negeri. Musuh terbesar bangsa ini khilafah dan korupsi. Itulah yang harus disadari oleh penduduk negeri. Negara ini tidak akan pernah jadi maju jikalau korupsi terus melaju. Negara ini tidak akan pernah jadi hebat jikalau khilafah terus tumbuh besar. Negara ini tidak akan pernah jadi maju jikalau korupsi terus melaju. Negara ini tidak akan pernah jadi hebat jikalau khilafah terus tumbuh.